Nah, di sini Bu Septi akan membantu kalian menjelaskan tentang strategi menemukan referensi dalam jurnal internasional terindeks Scopus. Buka lamannya di scopus.com. Nah, tampilannya akan seperti ini. Iya, ini dia. Tampilannya akan seperti ini. Kalian buka scopus.com. Nah, sedikit berbeda dengan Sinta tadi, tapi cara kerjanya sama. Gunakan mesin pencari yang tersedia di setiap laman. Itu kuncinya, gitu ya. Nah, di sini juga kalian cari di sini bagian pencarian. Kalian di sini bisa mengetikkan kata kunci yang akan kalian cari. Tapi di jurnal internasional kata kuncinya harus menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris gitu ya. Jadi gunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia akan sedikit sekali yang muncul, yang spesifik kajian-kajian keindonesiaan. Tapi kalau gunakan kata kunci berbahasa Inggris, kalian akan menemukan referensi artikel itu dengan sangat mudah, bahkan puluhan, bahkan ribuan. Nah, ini bisa ditunjukkan. Kalian ketikkan kata kunci misalnya language learning gitu ya. Atau kata kunci yang lain nanti sesuai yang kalian minati. Ini sebagai contoh saja. Jadi ketikkan kata kuncinya di sini. Language learning, maka akan ketemu artikel-artikel yang membahas tentang pembelajaran bahasa. Lihat di sini dokumennya. Wow, banyak sekali. Ada 132.658. Siap dibaca semua? Wah, siap dibaca semua? Ya, minimal teman-teman baca judulnya dan abstraknya. Nanti bisa ditambah pembahasannya, penutupnya, lihat metodenya kalau sudah tertarik kepada artikel itu. Tapi ada strateginya. Jadi teman-teman bisa membukanya yang open access, yang bebas, yang bisa dibuka gratis, yang bisa diunduh gratis. Nah, kalian klik open access-nya di sini. Ini kan jurnalnya ada 132.658. Di mana ada yang open access itu 19.541. Ini banyak ya. Jadi teman-teman nanti buka yang open access ini tinggal diklik, maka akan terbuka jurnal-jurnal yang bisa kalian unduh dan buka secara gratis lengkap artikelnya. Nah, semoga sampai di sini bisa paham. Ini sebagian besar satu arah. Bu Septi bicara satu arah, semoga teman-teman bisa paham. Nah, open access, kalian akan dibuka. Nah, ketika sudah pilih salah satu artikelnya, akan ada tampilan seperti ini. Di sini judul jurnalnya, di sini nama jurnalnya. Kalian bisa telusuri keduanya. Untuk menemukan artikel jurnalnya, kalian bisa klik di sini. Judul jurnalnya diklik. Nah, ketika judul jurnalnya sudah diklik, akan sampai kepada data yang ini. Wow, ini jurnalnya sudah tampak. Kalian bisa download, kalian bisa simpan PDF. Pilih salah satu di antara ini, kalian bisa memiliki artikel itu secara gratis. Gitu ya. Nah, sudah ketemu ini, sudah memiliki artikelnya. Nah, kemudian yang tadi, untuk mencari tahu jurnalnya. Wah, jurnal ini cocok sekali untuk artikel saya misalnya. Kan kita harus tahu website laman jurnalnya ya. Maka ketik nama jurnalnya apa. Klik ini tautannya. Jika tidak muncul, karena kadang muncul, kadang tidak, tergantung tautannya ini sudah terhubung dengan jurnal tersebut atau belum. Begitu. Jadi kalau bisa langsung ini muncul, berarti kalian sudah terbawa langsung ke jurnal yang bersangkutan. Seperti tadi saat Bu Septi sampaikan tentang jurnal Sinta, gitu ya. Jadi ini kita klik jurnalnya, nama jurnalnya kita tautannya diklik. Kalau tidak muncul, alternatifnya bisa diketik di Google lewat mesin pencari Google. Ini pasti ketemu.
Kalau lewat tautan tidak ketemu, lewat Google. Ketikkan nama jurnalnya apa di sini, maka kalian akan dibawa kepada tautan jurnal tersebut. Kalian pilih jurnal yang kalian cari itu, di mesin pencari Google ada, kalian klik saja. Nah, perhatikan gambar hijau ini, tanda hijau, kemudian kalian akan sampai ke laman jurnalnya. Gitu ya, sampai di laman jurnal ini. Nah, ini jurnalnya sampai di laman jurnal yang kalian cari. Maka dari situ kalian bisa mempelajari isi dari semuanya itu dengan sama lewat arsip dari artikel-artikel yang ada di sini. Nah, ini ya, jadi kita buka arsipnya, jadi tahu artikel-artikel yang terbit di jurnal ini. Kan sudah tahu yang sesuai, tapi kita perlu lebih jelas lagi apa saja yang sudah pernah terbit. Jangan sampai kita mengirimkan artikel yang sudah pernah terbit, pasti 100% akan ditolak oleh jurnal itu. Gitu ya. Jadi jangan, jadi justru kita membaca untuk mencari celah mana yang belum, apakah di situ belum. Oh, ternyata ada yang sudah mirip-mirip. Biasanya kalau yang ada yang mirip-mirip sudah pernah diterbitkan di situ, artikel kita pun akan ditolak. Bahasanya yang Anda bahas sudah pernah diterbitkan di sini. Makanya harus menyajikan atau mengirimkan sesuatu yang baru dari apa yang kita tulis yang akan diterbitkan ke jurnal tujuan kita. Itu. Kita buka arsipnya. Sama prosedurnya seperti ketika di jurnal nasional. Nah, ketika kita buka arsip, kita akan temukan arsipnya di sini banyak. Ini kebetulan jurnalnya banyak sekali. Edisinya ada beberapa edisi ya. Kalian pilih salah satu. Misalnya volume 8. Nah, kalian buka di volume 8 itu, maka akan ketemu artikelnya semacam ini. Ini sebagai salah satu contoh saja. Nah, di sini kalian temukan banyak sekali artikel, kalian tinggal pilih. Ya, pilih artikel mana yang akan teman-teman minati untuk dibaca, minati untuk menjadi referensi pendukung dari artikel kita, begitu ya. Nah, kalian tinggal klik di sini, full artikel atau PDF. Nah, klik tautan ini, maka kalian akan dipertemukan dengan yang kalian cari, yang kalian tunggu, yang kalian dambakan gitu ya. Bukan si dia, tapi artikelnya, gitu. Nah, ini dia di sini. Jadi artikelnya sampai di hadapan teman-teman. Nah, Uri ya, berhasil menemukan artikelnya. Ini bisa kalian baca, bisa kalian gunakan juga sebagai referensi kalian menulis. Nah, itu cara akses artikel referensi lewat scopus.com. Jurnal internasional lewat scopus.com. Kemudian selain lewat Sinta, lewat scopus.com, jurnal juga bisa dicari melalui DOAJ. Di DOAJ ini kalian akan menemukan jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Jadi ada dua, nasional dan internasional. Caranya gampang, kalian tinggal ketikkan kata kunci berbahasa Indonesia, kalian akan temukan banyak sekali jurnal nasional di situ. Kalau kalian ketikkan kata kuncinya dalam bahasa Inggris, kalian akan bertemu dengan jurnal-jurnal internasional. Itu triknya. Nah, langkah lebih jauh tentang DOAJ, kalian bisa simak di tayangan YouTube Septi Yulistiani, gitu ya, cara mengakses artikel ilmiah terindeks DOAJ. Di sana kalian bisa dengan cepat menemukan referensi untuk menulis lewat DOAJ. Kalian bisa simak nanti sendiri di sana, karena kalau bisa dijelaskan juga di sini, waktunya nanti habis, karena tidak ada kesempatan untuk membahas yang lain. Begitu. Jadi ini bisa teman-teman simak nanti setelah web meeting. Bisa sambil rebahan atau sambil makan siang, sambil nonton TV, tidak apa-apa. TV-nya untuk backsong, kalian menyimak caranya. Bisa kalian praktekkan juga di tayangan itu. Supaya kalian bisa lihat berkali-kali, ikuti panduannya di tayangan itu akan lebih memudahkan untuk kalian. Ini akses referensi artikel ilmiah jurnal nasional dan jurnal internasional. Cara lainnya ketika mau cari referensi bisa buka lewat DOAJ. Tapi kalau mau mencari artikel jurnal yang cocok, jurnal nasional, kita merujuknya pada Sinta.
jurnal internasional, langsung buka scopus.com. Nah, semoga penjelasan Bu Santi tidak cepat-cepat, teman-teman bisa menyimaknya. Kalau ada yang terlewat, nanti bisa lihat kembali